Hai semuanya, kembali lagi ke channel ini. Udah lama terakhir gue upload video itu tentang salah kaprah KPR subsidi kalau nggak salah. Nah, untuk video kali ini gue akan coba membahas KPR subsidi juga, karena memang sekarang sedang ada pengalihan skema dari FLPP yang kuotanya memang sudah habis ke skema BP2BT dan SSB. Sebenarnya untuk skema BP2BT dan SSB itu sudah program lama ya, dan sudah gue pernah bahas juga di video gue, bisa cek di link di atas. Tapi untuk tahun 2020 ini ada beberapa ketentuan yang disesuaikan. Jadi ada yang berubah ya dari tahun lalu. Apa aja perbedaannya? Nanti gue akan coba jelaskan lewat slide ya. Jadi tonton video ini sampai habis. Dalam video kali ini gue akan coba menjelaskan tentang ketentuan KPR bersubsidi tahun 2020. Yang tadi gue sudah sampaikan di awal ya. Ada perubahan dari skema yang sama, tapi ada poin yang diubah dari ketentuan tahun lalu dan ketentuan tahun ini. Latar belakang gue buat video ini karena lah bisa kuota KPR subsidi skema FLPP, mungkin teman-teman juga udah tahu beberapa karena mungkin ada yang udah ngajuin tapi ternyata skemanya diganti. Terus karena masih ada kuota di skema BP2BT dan SSB, kemungkinan teman-teman akan dialihkan ke skema yang dua ini untuk KPR subsidinya. Adanya penyesuaian ketentuan pada KPR bersubsidi dari tahun sebelumnya, jadi ada perbedaan ya. Terus perbedaan ketentuan skema BP2BT, SSB, dan FLPP nanti apa aja akan coba gue jelaskan. Terus sering terjadinya miskomunikasi antara pihak perbankan, pengembang, dan konsumen perihal ketentuan KPR bersubsidi. Jadi ini video ini gue buat untuk lurusin ya, biar komunikasinya satu sepemahaman. Ya, tujuannya agar penyesuaian ketentuan KPR bersubsidi, skema BP2BT dan SSB dapat dipahami dan penuhi oleh calon konsumen KPR bersubsidi. Jadi nggak ngeraba-raba lagi ya, ini apa sih, terus ini cocok nggak sih sama skema yang ini konsumennya atau gimana gitu. Terus menghindari miskomunikasi antara pengembang, perbankan, dan konsumen, dan sebagai dasar informasi pengembang untuk menyasar konsumen mana aja yang sesuai dengan ketentuan penerima KPR bersubsidi skema BP2BT dan SSB. Nah, ini persyaratan umum ya, kelompok sasaran KPR bersubsidi. Nah, persyaratan ini bisa dibaca sendiri ya. Ini persyaratan yang umum untuk semua skema KPR bersubsidi. Dia masuk kategori MBR, terus dia memiliki KTP elektronik, itu harus terdaftar dan sesuai Dukcapil. Jadi di sini nggak ada ya namanya penembakan KTP atau pemalsuan, pasti ketahuan sih. Terus pemohon dan pasangan belum memiliki rumah, belum pernah mendapatkan subsidi perumahan dari pemerintah, terus memiliki buku nikah apabila yang telah menikah, dan bentuknya akta Dukcapil biasanya kalau untuk yang di luar agama Islam. Terus memiliki SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi, memiliki NPWP, dan memiliki surat keterangan domisili apabila tempat tinggal pemohon tidak sesuai dengan KTP-nya. Biasanya surat keterangan domisili itu dikeluarkan dari kelurahan setempat dia tinggal. Nah, ini ketentuan umum KPR bersubsidi, ini juga sama, semua skema ketentuannya sama, itu wajib dijadikan tempat tinggal utama oleh pemohonnya. Terus yang kedua, rumah yang dibeli wajib ready stock atau selesai dibangun dan dinyatakan layak huni. Terus yang ketiga, dilarang mengosongkan, menyewakan, memindahtangankan. Nah, ini sama ya sama FLPP. Terus dapat dipindahtangankan apabila telah ditempati minimal 5 tahun untuk tapak, 20 tahun untuk rusun. Kecuali memang pewarisan karena si pemilik sudah meninggal atau karena pindah keluar kota karena memang dia promosi dapat kerjanya atau kepentingan bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Produk subsidi pemerintah itu akan dimonitoring dan dievaluasi oleh satuan kerja yang ditunjuk oleh pemerintah apakah pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan. Ini tadi ya, ketentuan umum semuanya sama skema manapun. Nah, ini skema bersubsidi yang kita tahu itu ada 3 ya, FLPP, BP2BT, dan SSB. Mungkin yang paling familiar buat kita adalah FLPP. Kalau BP2BT sama SSB itu nggak familiar ya. Tapi yang perlu ditekankan tiga-tiganya adalah skema KPR bersubsidi. Dan semua skema KPR bersubsidi itu memiliki kuota yang terbatas. Jadi nggak semuanya itu bisa disalurkan sepanjang tahun. Jadinya kalau ini habis ya ganti pakai skema yang lain. Kalau yang satunya lagi habis, ganti lagi dengan skema yang lain sampai memang semua kuotanya habis. Yang pertama kita bahas FLPP dulu ya, yang paling gampang yang kita tahu. Ini subsidinya dalam bentuk suku bunga ditahan di 5% fix selama masa kredit.
Jadi selama masa kredit itu nggak ada perubahan suku bunga, berarti nggak ada perubahan angsuran. Terus yang kedua, DP bisa mulai dari 1%. Yang ketiga, maksimal penghasilan pokok atau gaji pokok itu 4 juta. Itu untuk rumah tapak, atau 7 juta untuk rumah rusun. Di sini sumber pendanaan FLPP adalah 90% disediakan oleh pemerintah. Yang kedua adalah skema BP2PT. Ini juga pernah gue bahas di video gue sebelumnya, tapi mungkin ada beberapa perubahan. Nah, subsidinya itu dalam bentuk bantuan uang muka, jadi bukan suku bunga ya bantuannya. Bantuannya adalah uang muka yang mana itu diberikan di awal, range-nya dari 32 juta sampai 40 juta. Di sini bantuannya bisa langsung mengurangi harga jual dan plafon pinjaman yang diajukan kepada bank. Setelah diberikan bantuan uang muka dari program BP2BT, suku bunga yang dibebankan oleh perbankan ke konsumen adalah suku bunga surat utang negara ditambah margin bank. Kalau yang sekarang sih dengan jumlah itu 12,939 dan itu sifatnya floating. Jadi kalau misalnya ada perubahan bunga surat utang negara, itu berarti bunganya juga berubah. DP mulai dari 5%, maksimal penghasilan keluarga, ini beda ya sama gaji pokok atau penghasilan per bulan. Penghasilan keluarga itu maksimal 6 juta, tapak atau 7,5 juta untuk rusun. Ini untuk wilayah Jabodetabek. Terus sumber pendanaan program ini adalah 100% dari pihak perbankan. Nah, di sini gua tambahin untuk BP2BT wajib memiliki tabungan perbankan minimal 3 bulan dengan saldo minimal tertentu sesuai besaran penghasilan calon debitur. Jadi seperti yang sebelumnya ya, sebelum pengajuan BP2BT, si konsumen harus memiliki tabungan di bank itu minimal sudah berjalan 3 bulan dengan saldo minimal yang telah ditentukan. Nah, ini ya tadi ya penghasilan keluarga ya. Jadi untuk rumah tapak kita sih fokusnya mungkin zona 1, zona 2 itu 6 juta, untuk yang rumah susunnya 7 juta sampai 7,5 juta. Untuk BP2BT saldo tabungan minimalnya nanti dilihat nih penghasilan keluarganya sebulan tuh berapa. Misalnya suami 4 juta, istri gaji 3 juta, berarti kan 7 juta ya. Nah, 7 juta berarti saldo tabungan terendahnya adalah 4 juta. Nanti dilihat aja berapa penghasilan keluarga per bulannya. Nah, untuk BP2BT sendiri bunganya itu floating ya tadi ya, yang surat utang negara plus margin. Tapi di tahun pertama, kedua, dan ketiga itu memang sudah ditentukan dibuat berjenjang 10, 11, dan 12. Tahun keempatnya dan seterusnya baru dibikin floating. Di sini floatingnya tetap memperhatikan batas tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kita masuk skema SSB. Nah, subsidi dalam bentuk suku bunga 5% itu sama kayak FLPP, tapi untuk tahun ini bunga 5% itu hanya ditahan selama 10 tahun pertama. Jadi setelah 10 tahun maka akan diberlakukan suku bunga komersial. Ya, berarti bukan disubsidi lagi ya, karena lewat dari 10 tahun. DP bisa mulai dari 1%, maksimal penghasilan keluarga itu 8 juta untuk rumah tapak, pendanaan 100% dari pihak perbankan. Nah, dari tadi gue membahas tentang penghasilan keluarga. Sebenarnya apa sih penghasilan keluarga itu? Penghasilan keluarga itu adalah total penghasilan gabungan bersih yang didapatkan setiap bulan atau take home pay oleh pemohon dan pasangan. Jadi apabila pasangannya kerja dua-duanya, maka itu harus dicombine penghasilannya dan tidak boleh melebihi dari batas maksimum yang telah ditetapkan setiap skema. Nah, apabila pasangannya itu hanya satu orang bekerja, berarti kan satu lagi nggak kerja tuh. Nah, yang tidak bekerja wajib melampirkan surat pernyataan tidak bekerja dari kepala desa atau lurah setempat. Poin ketiga, komponen slip gaji yang tidak dihitung adalah tunjangan pajak penghasilan atau PPh 21 dan iuran BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan. Kan biasanya kalau slip gaji itu ada gaji pokok, tunjangan makan, tunjangan transport gitu-gitu ya. Nah, kalau ada hal yang bersifat tunjangan, itu tetap dihitung sebagai take home pay. Terus untuk komponen slip gaji yang tidak tetap, seperti lembur, insentif, uang makan yang memang itu enggak setiap bulan sama ya, nanti akan dihitung berdasarkan rata-rata pendapatan bersih dari 6 bulan terakhir pada saat pengajuan KPR bersubsidi. Jadi kalau misalnya dilihat nanti dia melebihi dari ketentuan, otomatis kan nggak boleh mendapatkan subsidi lagi. Nah, selanjutnya gue mau coba untuk membandingkan angsuran KPR subsidi dari 3 skema tadi. Kita ambil contoh, kasusnya adalah harga rumah 150 juta, DP-nya 5% berarti 7,5 juta, otomatis plafon KPR-nya adalah 142.500. Kita ambil tenor terlama ya, itu 20 tahun. Nah, untuk FLPP kita lihat ya.
Di sini tadi tenornya 142.500, 20 tahun, berarti setiap bulan bunganya 5%, itu angsurannya ditahan di 952.900. Yang ini ya, yang angsuran pokok plus bunga. Jadi tidak ada perubahan dari angsuran pertama sampai dengan angsuran terakhir. Enak ya, bunganya kecil terus ya. Emang sih FFP itu paling populer ya, cuma memang kuotanya nggak begitu banyak karena beban negaranya justru besar di FLPP. Untuk skema SSB masih menggunakan case yang sama, tapi di sini SSB hanya menahan bunga 5% sampai tahun ke-10. Bisa dilihat ya tabelnya. Tahun ke-11 sampai tahun ke-20 itu bunganya kita anggap 13%, yaitu bunga floating. Di mana 13% itu sebenarnya asumsi aja ya. Jadi besarannya nggak harus segitu, bisa lebih kecil, bisa lebih tinggi tergantung keadaan atau kondisi tahun tersebut. Cuma nanti kira-kira seperti ini untuk angsurannya. Dari 952.900 berubah menjadi 1.356.000 dari tahun 11 sampai tahun ke-20. Nah, ini untuk perbandingan angsuran KPR bersubsidi BP2BT. Di sini case-nya kita tambah ya. Bisa dilihat yang di bagian contohnya dulu. Harga rumah 150 juta, DP 5%, berarti kan plafon KPR-nya jadi 142.500, sama kayak SSB dan FLPP. Cuma karena BP2BT ini adalah subsidinya berupa uang muka sebesar 32-40 juta, kita ambil 40 ya. Maka plafon KPR akhirnya yang diajukan ke bank menjadi 102.500.000 karena tadi sudah dipotong 40 juta dari subsidi BP2BT. Nah, untuk angsurannya bisa kita lihat di tabel. Di sini tahun ke-1, 2, 3 itu sudah ada bunga berjenjang 10, 11, 12, angsurannya bisa dilihat. Terus untuk bunga 4 sampai 20 ini saya asumsikan bunganya nggak ada perubahan, itu dari surat utang negara plus margin ya, yang tadi 12,939 saya bulatkan jadi 12,94, jadi angsurannya sekitar 1,199300 sampai tahun ke-20. Nah, dari ketiga skema KPR subsidi tadi, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kalau untuk FLPP, satu ya, positifnya adalah suku bunganya paling murah. Terus ketentuannya paling mudah untuk dipahami karena nggak macam-macam. Tapi dia kuotanya relatif sedikit. Karena tadi ya, beban pemerintah itu memang banyak di anggaran FLPP. Dan batasan gaji pokok hanya 4 juta. Jadi kelompok sasaran penerima subsidi itu relatif sedikit. Karena kan zaman sekarang gitu, UMR aja banyak yang sudah lebih dari 4 juta. Berarti kalau sudah lewat dari 4 juta, itu bukan pasarnya FLPP lagi. Dan untuk SSB, kelebihannya adalah suku bunga kecil di 10 tahun pertama. Terus cocok untuk yang mengambil tenor pendek, misalnya cuma 10 tahun. Berarti kan ya fix sampai lunas kalau jangka waktunya 10 tahun. Terus batasan penghasilan joint income sampai dengan 8 juta. Otomatis kelompok sasaran penerima SSB itu lebih banyak daripada FLPP. Gaji misalnya 4,5 juta, otomatis FLPP nggak masuk. Masuknya bisa di SSB, apalagi dia dapat tunjangan makan itu sampai 2 juta ya, berarti kan 6 jutaan, otomatis bisa masuk ke SSB. Tapi dari SSB ini adalah kuota relatif lebih banyak dari FLPP, cuma banyak nih isu-isu skema ini bakal dihilangkan dari tahun-tahun berikutnya. Jadi isunya nggak menentu ya, apakah SSB ini akan diadakan lagi tahun depan atau tahun depannya lagi, karena mungkin pemerintah akan lebih fokus ke FLPP. Nah, untuk BP2BT di sini kelebihannya adalah cocok untuk mengambil tenor jangka pendek, karena tadi ya kalau misalnya dia kreditnya udah tinggal 100 jutaan, terus dia tahu dia tahun ketiga punya bonus, warisan, promosi atau apa gitu ya, bisa langsung dilunasi dengan sisa hutang yang lebih sedikit daripada FLPP dan SSB. Terus batasan penghasilan joint income sampai dengan 8,5 juta. Ini juga tadi ya sama kayak SSB. Kelompok sasarannya lebih banyak. Yang ketiga, kuota relatif lebih banyak daripada SSB dan FLPP. Terus yang keempat, adanya jaminan kualitas rumah, sarana, dan prasarana. Nah, ini nih perlu teman-teman tahu. Untuk BP2BT, untuk kondisi rumahnya dan sarana prasarana ini pasti dijamin oleh kementerian. Karena sebelum akad, nanti akan diuji dulu fisik bangunannya oleh satuan kerja di kementerian. Jadi kalau misalnya memang ada yang nggak layak sesuai ketentuan, itu pasti akan dipending akadnya. Beda sama SSB dan FLPP, karena itu yang melakukan peninjauan itu pihak bank. Jadi ada double standar. Misal bank A kalau kondisi seperti ini bisa, tapi kalau bank B enggak, gitu ya. Jadi nggak sama gitu standar untuk kelayak huniannya. Terus lebih aman risiko temuan audit saat monitoring kelengkapan berkas, karena tadi semuanya diuji dulu di awal, baik berkasnya, baik
fisik bangunannya itu semua akan diuji sebelum akad oleh satuan kementerian. Jadi kalau udah lolos, harusnya semuanya lolos, nggak ada yang kurang, jadi memang sudah difilter di awal. Tapi kelemahannya adalah Angsurat sudah menggunakan bunga non subsidi dari awal, ya Pak. Tadi sudah dilihat tabelnya ya, memang dia dari awal udah tinggi. Terus ketentuannya lebih ngejelimet ya, nggak kayak FLPP. SSP juga sekarang sudah mulai jelimet, tapi memang lebih enteng daripada BP2BT. Nah ini ketentuan tambahan ya, gue mau ngomongin tentang SBUM atau subsidi bantuan uang muka. Nah subsidi bantuan uang muka sendiri kan yang kita tahu itu sebesar 4 juta ya, biasanya dikasih ke penerima debitur KPR bersubsidi, skema FLPP dan SSB. Kalau BP2BT enggak. Nah, tapi yang perlu kita ketahui adalah SBUM itu memiliki kuota sendiri di luar kuota-kuota skema KPR subsidi. Jadi apabila kuota SBUM habis atau belum ada keputusan dari pemerintah atau belum turun anggarannya, maka ada kemungkinan yang sebelum putusan itu turun maupun setelah kuotanya habis, itu KPR subsidi FLPP dan SSB itu nggak dapat SBUM, itu mungkin. Jadi nggak semuanya KPR subsidi FLPP SSB itu semuanya dapat SBUM ya, bisa aja nggak kalau kuota sudah habis. Ketiga, mekanisme penerimaan SBUM adalah pengurangan plafon kredit, sehingga SBUM akan disalurkan kepada pengembang dengan catatan plafon kredit yang dibebankan kepada konsumen itu sebesar plafon kredit sama dengan harga jual rumah dikurang DP dikurang SBUM. Jadi plafonnya itu harusnya dikurang SBUM ya. Contoh, harga jual 150 juta, DP 7,5 juta. Nah, dapat SBUM 4 juta. Berarti plafon kredit yang diajukan ke bank adalah 138.500.000. Nah, yang perlu teman-teman tahu, DP dan SBUM itu semuanya akan masuk ke rekening pengembang. Jadi bukan ke rekening debitur subsidi. Kenapa? Karena tadi harganya sudah dikurangin dari awal. Jadi sebenarnya 4 jutanya itu adalah hak si pengembang karena sudah ngasih pengurangan harga 4 juta sebesar SBUM ya dari awal akad kreditnya. Oke, sekian video kali ini. Mungkin gue jelasinnya agak ngejelimet ya, cuma nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar mau nanya apa tentang video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian apabila kalian menganggap video ini bermanfaat. Ya, sekian dari gue. Terima kasih.